Selamat datang di channel Belajar SolidWorks ya. Nah, di video tutorial kali ini saya akan membuat tutorial tentang SolidWorks routing ya. Nah, tetapi dikhususkan bagian piping di sini ya. Nah, di sini saya akan memuat sebuah centrifugal pump. Centrifugal pump ini saya tidak buat secara langsung ya, tetapi saya memanfaatkan dari SolidWorks equipment di sini. Di sini ketersediaan beberapa model 3D yang bisa teman-teman pakai ya dalam pembelajaran SolidWorks perpipaan. Nah, selanjutnya saya akan membuat jalur pipa dari sini, dari branch ini. Saya akan perlihatkan untuk hasilnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini adalah misalkan taruhlah di sini air yang disedot oleh centrifugal pump ini ya. Ini sebagai perumpamaan saja ya. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, saya membuat jalur pipa lain. Jadi saya membuat jalur pipa yang kedua di sini. Nah, di sini jalur pipa ini saya memuat sebuah flange ya. Kedua flange ini dan sebuah gel valve ini saya juga memakai dari sebuah library yang ada di SolidWorks ya. Di sini ada beberapa valve yang bisa teman-teman pergunakan gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama, saya akan buat file assembly baru ya. Saya akan pilih new di sini. Pilih assembly, lalu pilih OK. Nah, setiap teman-teman memuat sebuah assembly baru ya, itu kan selalu muncul pop-up seperti ini. Tinggal teman-teman close saja. Selanjutnya, saya akan membutuhkan SolidWorks add-ins. Ya, saya akan pilih SolidWorks add-ins ini. Nah, saya akan klik SolidWorks routing. Karena jenis perpipaan kan ada di SolidWorks routing ya. Nah, di sini akan muncul beberapa tab, electrical, piping, dan tubing. Nah, di tutorial ini saya akan khususkan untuk pipingnya. Jadi saya akan klik piping di sini. Lalu selanjutnya, saya akan mulai memuat sebuah equipment ataupun sebuah centrifugal pump ya. Teman-teman bisa pergunakan ataupun bisa manfaatkan dari SolidWorks Design Library di sini. Di mana di sini juga menyediakan beberapa model ya untuk pembelajaran perpipaan ya. Saya akan klik start by drag ataupun drop di sini. Lalu saya akan pilih equipment. Nah, di sini kan ada pilihan nih centrifugal pump. Kita bisa pergunakan ini untuk pembuat pembelajaran dari perpipaan ya. Saya akan klik di sini, klik dan tahan ya. Lalu kita arahkan ke area kerja assembly. Saya akan lepaskan di sini. Nah, karena di sini saya hanya membutuhkan satu centrifugal pump ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menambahkan 2 atau 3, teman-teman tinggal klik saja ya. Nah, karena saya membutuhkan cuma satu, saya akan close. Nah, di sini view-nya kan kurang menarik ya. Jadi saya akan ubah dulu atau putar untuk view-nya. Pertama, saya akan pergi ke assembly, pilih matte. Nah, di sini saya akan pilih right plane dari assembly ya. Ini kan assembly, file assembly. Nah, terus selanjutnya saya akan expand di file centrifugal pump di sini. Lalu pilih front plane. Nah, sehingga view-nya itu akan menjadi seperti ini ya. Pilih OK. Untuk matte-nya juga kita pilih OK. Nah, karena ini masih bisa bergerak ya, saya akan klik kanan di sini, pilih fixed. Ya, sehingga centrifugal pump-nya ini akan diam ya. Selanjutnya saya akan muat untuk alur daripada perpipaan dari centrifugal pump ini. Nah, jadi nanti alurnya itu air dari bawah ini akan disedot oleh centrifugal pump gitu ya. Pertama, saya akan pergi lagi ke piping, lalu pilih start by drag ataupun drop di sini, lalu pilih flange. Nah, saya akan pilih slip on flat flange di sini, saya akan klik, lalu saya akan arahkan ke flange bagian centrifugal pump di sini ya. Saya akan lepas di sini. Nah, di sini itu kan flange yang kita masukkan itu kan nampak kecil ya. Kita ubah dulu untuk ukuran flange-nya dengan select konfigurasi dari flange-nya. Nah, di sini saya akan pilih slip on flange yang 300, lalu pilih OK. Pilih yes untuk menyimpan. Nah, di sini saya akan simpan tutorial pipa. Pilih save.
Nah, di sini akan muncul pop-up ataupun tab baru ya, route properties. Nah, di sini kita bisa fokuskan di bagian pipa dulu ya. Nah, di pipa ini kan ada base konfigurasi untuk pipa ya. Di sini terlihat pipa 5 inch, schedule 40. Kita bisa ubah, kita bisa expand di sini. Nah, di sini pilihannya itu adalah dari schedule 40 sampai schedule 160 ya. Tetapi untuk di tutorial ini saya akan pakai schedule 40. Lalu selanjutnya di sini ada pilihan as well gaps ya. Pertama saya akan menggunakan ini dulu, menggunakan sebuah gaps. Saya akan klik di sini. Lalu saya akan menggunakan ukurannya itu misalkan 10 mili. Ya, supaya gapsnya itu lebih terlihat ya. Jadi supaya nanti ngejelasinnya saya lebih mudah gitu ya. Selanjutnya di sini ada standar length ataupun menggunakan standar panjang pipa ya. Semisal sebagai contoh saya juga akan masukkan di sini. Misalkan kita di gudang ya, misalkan ketersediaan pipanya itu cuman ukuran 500 mm misalkan. Nah, 500 mm ini ada beberapa pipa yang bisa digunakan ya. Saya akan menggunakan standar length pipa ini 500 mili ya. Lalu selanjutnya di sini ada insert coupling. Nah, di sini saya nggak akan menggunakan coupling untuk di part planus ini. Jadi saya akan abaikan. Lalu selanjutnya kita beralih ke bend elbow. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama, selalu menggunakan elbow, always as elbow ya, ataupun selalu menggunakan from bends. Jadi kalau bedanya itu, kalau ini langsung membuat elbow ya, elbow yang tersedia di SolidWorks, ataupun kita bisa menggunakan selalu menggunakan ini bends ya, ataupun bending. Jadi selalu menggunakan bending itu pipa yang ditekuk gitu ya. Nah, untuk from ini saya nggak akan jelaskan dulu ya. Nah, untuk base konfigurasi untuk elbow saya akan biarkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke schedule. Di sini base konfigurasi untuk schedule-nya saya akan samakan dengan pipa. Jadi saya akan menggunakan schedule 40. Untuk konfigurasi ini saya akan biarkan, lalu pilih OK. Nah, karena tadi kita menggunakan standar panjang pipa ya, saya akan muat sebuah ukuran di garis ini. Saya akan pilih Smart Dimension, lalu saya akan klik garis ini. Lalu saya akan berikan ukuran sama dengan, misalkan tadi kan ketersediaannya itu 500 ya, 500 mili panjang daripada pipanya ya. Saya akan kalikan, karena ketersediaan pipanya ada 2 misalkan. Saya akan kalikan 2, pilih OK. Lalu selanjutnya saya akan mengarahkan endpoint sini ke bawah ya. Saya akan pilih line di sini. Lalu saya akan hubungkan dari endpoint sini ke bawah. Ya, saya akan klik di sini. Klik kanan, pilih select. Lalu untuk smart dimension-nya saya akan berikan garis ini. Ukurannya adalah 500. Ya, klik kanan, pilih select. Nah, selanjutnya saya akan terakhir ya. Saya akan berikan flange sini. Saya akan kembali ke tab pipping. Pilih add fitting. Pilih point di sini. Lalu pilih pipping ya. Pilih flange. Nah, selanjutnya saya akan masukkan slip on flange yang sama seperti yang tadi ya. Pilih open. Pilih yes. Nah, di sini tadi kan kita pilih yang 300 ya. Saya akan coba masukkan yang 900. Pilih OK. Maka terlihat ya untuk perbedaan planusnya. Ini yang lebih besar, ini agak kecil gitu ya. Saya akan teruskan. Nah, ini adalah sebuah gaps ya yang tadi kita buat. Dimana tadi saya membuat gapsnya itu kan 1 cm ya, 10 mili. Supaya lebih terlihat aja. Jadi dari ujung sini, endpoint pipa sini sampai sini itu adalah 500 mili gitu ya. Nah, setiap 500 mili ini itu ada gaps gitu ya antara pipa. Nah, dari ujung sini ke ujung sini itu adalah
500 mili gitu ya. Jadi setiap ada pertemuan antara pipa dan elbow itu juga diberikan sebuah gap. Kita juga bisa lihat di sini antara elbow dan pipa juga ada gaps itu ya. Jadi itu cara untuk mengatur sebuah gaps dan sebuah panjang standar pipa gitu ya. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Lalu selanjutnya saya akan teruskan ini. Dan saya akan muat juga flange dari sini ya. Jadi air dari sini itu disedot kan ya, lalu dikeluarkan gitu ya ke atas. Nah selanjutnya saya akan masukkan flange di sini sama seperti yang tadi ya. Saya akan klik dan drag lalu arahkan ke centrifugal pump di sini. Nah karena ini ukurannya sama ya, udah hampir sama, saya akan pilih OK. Nah untuk pengaturan ini saya akan biarkan, ataupun teman-teman misalkan bisa ubah ya. Di sini ketersediaan pipa yang lain misalkan 6 meter misalkan, teman-teman bisa klik di sini 6 meter. Jadi ketika teman-teman mempunyai pipa ini ya, pipa yang lebih panjang, itu tidak akan ada gap kecuali pertemuan antara pipa dan elbow-nya. Nah, di sini saya akan coba berikan ukuran. Misalkan saya berikan ukuran setengah meter ya, 0,5 m. Pilih OK. Lalu di sini saya akan berikan sebuah pipa lagi dan beserta dengan elbow-nya. Saya akan pilih line di sini. Saya akan klik dari endpoint sini ke sumbu Z. Di sini ya, ke sumbu Z sini. Oke. Oke, selanjutnya saya akan muat sebuah valve di sini ya. Saya akan pergi ke piping, lalu add fitting. Pilih poin akhirnya di sini. Pilih piping, lalu pilih valves. Nah, di sini kita bisa pergunakan beberapa valves ya. Beberapa ukuran valves. Saya akan pilih get valve di sini. Pilih open. Nah, teman-teman bisa sesuaikan untuk penerapan dari valve-nya ya. Klik kanan ya untuk menyesuaikan posisi dari valve-nya. Nah, saya rasa segini cukup ya. Ketika dirasa cukup, teman-teman bisa klik kanan pada mouse. Klik kiri pada mouse. Nah, untuk di sini ada beberapa spesifikasi yang bisa teman-teman pakai. Misalkan schedule 40, schedule 80 gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan schedule 40 karena pipanya kan schedule 40 ya. Saya akan pilih OK. Nah, maka di sini akan terlihat sebuah get valve ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan akhiri dengan flange ya. Pilih add fitting. Ya, pilih endpoint di sini. Lalu pilih piping. Pilih flange. Pilih slip on with flange. Pilih open. Pilih yes. Nah, kita bisa pergunakan misalkan yang gede saja ya, yang 600. Pilih OK. Nah, ini sudah selesai untuk jalur daripada perpipaannya ya. Memang sederhana ya, semoga membantu teman-teman dalam belajar ya. Saya akan teruskan. Nah, ketika ada beberapa revisi ya, mungkin teman-teman bisa edit langsung di beberapa jalur pipa 1 dan 2 ini ya. Ini adalah pipa yang 1, ini adalah pipa yang 2. Ya, teman-teman tinggal klik saja di sini ya, klik route 1 ini, klik kanan, pilih edit route. Maka di sini akan berubah menjadi mode editing jalur pipanya gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya untuk video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.